Tribuners untuk Superscore edisi spesial Piala Dunia di hari Kamis 24 November 2022 ini kita akan mengulas laga Uruguay versus Korea Selatan. Dan saya akan ngobrol bersama dua wartawan olahraga yang kece dari Tribun Kaltim dan juga Super Bowl. Ada Bang Januar Alamijaya dan juga Bang Sigit Setiono. Apa kabar Bang Januar, Bang Sigit? Baik, baik, Sehat. Mbak Delta. Salam olahraga. Oke. Kali ini kita akan membahas Uruguay versus Korea Selatan. Nggak terlalu big match, tapi juga kalau dipikir big match juga ini kan ya laga seperti ini. Bang Januar, di sini Uruguay akan sangat diprediksi tampil solid dan agresif karena sudah dia tunjukkannya pada Piala Dunia yang sudah-sudah seperti sebelum-sebelumnya. Dan kabarnya ini ya target realistis yang akan dicapai itu di juara ketiga. Kabarnya ini mampu nggak sih mereka untuk mewujudkannya di Piala Dunia kali ini? Ya, makasih Mbak Delta. Selama ini kan kita memandang sepak bola Amerika Selatan itu hanya terbagi dua kutub, katanya kalau nggak berhasil ya Argentina gitu kan. Ya, benar. Tapi kita lupa bahwa di 3 edisi gelaran Piala Dunia terakhir, Uruguay itu selalu langganan semifinal dari Ya, 2010 kalau nggak salah ya kan. benar. Dan konsistensi Uruguay itu dipertahankan sampai kemudian di Piala Dunia Qatar 2022. Terbukti regenerasi Uruguay itu berjalan dengan cukup mulus para pemainnya. Karena itu memasuki Piala Dunia Qatar 2022 ini, Uruguay berisikan materi pemain-pemain berpengalaman serta pemain muda yang semuanya hampir kebanyakan malang melintang di sepak bola Eropa ya kan. Ya. Jadi saya kira target semifinal itu merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan mungkin ada kemungkinan final yang tercipta kali ini bahkan Uruguay menjadi salah satu peserta final di Qatar kali ini ya kalau Boleh ya. kedalaman skuadnya baik pemain inti maupun cadangannya ya kan. Ya, benar karena banyak pula nama-nama besar yang ada di dalam skuad Uruguay sendiri dan ini merupakan penampilan ke-14 Uruguay di gelaran Piala Dunia sejauh ini. Bang Sigit, yang kebagian Korea Selatan ini di sini Korea Selatan harus menyelamatkan wajah Asia karena 3 wakil sebelumnya ada Qatar, Iran dan juga Australia kalah di laga perdananya. Nah, Korea Selatan di sini akan sangat dibutuhkan untuk menang ya bagi tim Korea Selatan. Mampu nggak sih mereka menang di laga versus Uruguay ini mengingat juga mereka ada di grup yang mungkin bisa dibilang lumayan grup neraka ini Bang Sigit. Ya, dari sisi kekuatan grup, Ya. bagaimanapun ya, Korea Selatan tetap di bawah ya dari peta kekuatan grup H ini ya. Dari sisi peringkat misalnya maupun peta bursa itu Portugal tetap nomor 1, lalu Uruguay, dan posisi antara Korea Selatan dengan Ghana ini sangat berimbang dari sisi bursa ya. Kalau dari sisi peringkat Korea Selatan bagus, ya dia di 28 misalnya dengan Uruguay 14 misalnya. Untuk ukuran Asia 28 saya kira dengan bagus, itu mungkin hanya kalah sama Senegal, sama beberapa tim Asia lah, atau Afrika begitu ya. Nah, pamor Korea Selatan ini saya kira sudah tidak asing lagi di panggung Piala Dunia. Saya kira dari sisi itu kepercayaan diri itu menjadi faktor utama ya, faktor utama di dalam tim-tim Asuhan Bento ini. Saya kira inilah yang menjadi modal utama menghadapi tim berpengalaman dari sisi perjalanan ke panggung Piala Dunia Uruguay. Saya kira sosok Son itu tetap menjadi semacam jaminan tim begitulah ya. Agak-agak cedera sedikit, tidak terlalu fit, tapi Son adalah legenda di tim ini. Saya kira itu. Apalagi menariknya sekarang Korea Selatan menggandeng Paulo Bento, pelatih asing asal Portugal. Di sini kok saya rasa sepertinya Korea Selatan bakalan mengembalikan kejayaan di 2002 saat waktu itu dipegang oleh Gus Hiddink ya. Dan waktu itu Korea Selatan finish sebagai peringkat 4. Pendapatnya seperti apa, Bang Sigit? Ya, memang perjalanan ketika menjadi tuan rumah bersama Jepang itu semacam ada banyak faktor sehingga
tapi juga secara ekonomi politis, sehingga muncul sampai di waktu itu muncul heading way, bagaimana Gus Hiding bisa menjadi semacam kultur baru, panutan baru di dalam kebangkitan sebuah tim, lalu kebangkitan sebuah perusahaan, bangkitnya ekonomi Korea Selatan, masa-masa demo sudah berakhir, industri kreatif berkembang, otomotifnya makin meledak. Dan sekarang pun kalau kita kemarin melihat bagaimana Gus Hyundai menguasai Qatar, menjadi Gus pengantar tim, saya kira itu juga bagian dari kebangkitan industri Korea Selatan. Dan dalam hal ini juga kebangkitan timnasnya ya. Barangkali tidak sehebat ketika menjadi tuan rumah, masih ada lah ya, tetap ada. Meskipun di situ kelompok yang unggulan terus saja Portugal. Dan kita ingat Portugal meskipun terbaik kemarin juga harus play off. Ya. Nyaris seperti Italia, ya. Italia tidak gagal, Portugal masih bisa selamat meskipun pakai jalur playoff dari kualifikasi zona Eropa. Jadi grup ini saya kira menarik untuk melihat peluang-peluangnya ya. Meskipun Korea termasuk di peringkat yang bawah begitu, tapi saya kira bersama Ghana itu Korea Selatan masih lebih kuat dari sisi terutama peringkat lalu juga DNA-nya. Itu dari saya. Oke, ya berarti sudah cukup lumayan ini skuad yang ada di Korea Selatan. Saya mau ke Bang Januar. Kita ke Uruguay. Di skuad Uruguay, Bang Januar diisi oleh yang kita tahu nama-namanya juga cukup besar di kancah Liga Top Eropa dan mereka juga berpengalaman. Namun sayangnya usianya sudah terlalu banyak, sudah terlalu senja dibanding dengan skuad yang ada di Korea Selatan yang mungkin masih muda, mungkin masih segar, mungkin masih ganas-ganas pula di sini, tapi juga minim pengalaman. Nah di sini Uruguay apakah harus superior atau mereka justru harus waspada menghadapi Korea Selatan? Kalau menurut saya gini Mbak Delta, kalau dibilang bahwa Uruguay diisi oleh skuad-skuad senior, saya rasa tidak juga karena banyak kemudian pemain-pemain muda yang kemudian dipercaya oleh Diego Alonso untuk menjadi line up di Portugal gitu. Jadi ini sebenarnya percampuran antara pemain muda dan berpengalaman. Seperti kiper Portugal Muslera kalau nggak salah ya. Muslera itu kan kiper dari angkatan Hendo Kartiko kalau nggak salah, nggak tergantikan di Portugal ya kan. Kemudian di 2022 ini posisinya sudah mulai tergantikan oleh Rochet, kiper dari nasional, kiper dari klub nasional di Uruguay sendiri. Sementara di lini depan sendiri Cavani mungkin hanya menjadi cadangan, hanya menjadi super sub. Yang mungkin pemain berpengalaman hanya ada Suarez yang usianya saat ini 35 tahun, tapi dia didampingi oleh dua pemain muda, Nunes yang masih 23 serta Perigli, ya, pemain MU yang masih berusia 20 tahun gitu kan. Begitu juga di lini belakang. Di lini belakang Godin yang posisinya menjadi central back yang sudah beberapa tahun terakhir tak tergantikan juga didampingi oleh pemain muda sebagai tandemnya. Di situ ada pemain Atletico Madrid Gimenez yang usianya masih 27 tahun yang peak seasonnya sudah lagi masa-masa peak seasonnya sebenarnya Gimenez ini sebenarnya. Jadi kalau dibilang ini merupakan pemain-pemain yang sudah ya seperti saya mungkin masuk masa MPP, sebenarnya enggak juga semuanya karena iya, karena ini sebenarnya perpaduan antara pemain tua pemain muda yang dilatih oleh pelatih yang juga baru selama 15 tahun Uruguay ini dilatih oleh Oscar Tabares Washington ya kan. Sejak 2021 kemarin Diego Alonso baru membawa semangat baru dan mengkolaborasikan antara pemain berpengalaman dengan pemain mudanya gitu, Mbak Delta. Oke, tadi sempat disentil satu nama, Nunes. Saya tahu Nunes ini di Liverpool, terutama di Liga Inggris, belum terlalu terlihat performanya. 100 juta euro terlalu mahal untuk penampilannya yang cuma pas-pasan saja. Namun di Liga Champions mungkin dia juga bisa menggila di Liga Champions. Nah, pertanyaannya akan seperti apa Nunes di Uruguay kali ini, Bang Januar? Ya, terima kasih Mbak Deta. Mungkin Nunes ketika di Liga Inggris posisinya memang belum maksimal karena memang belum menemukan apa ya,
menemukan tandemnya atau mungkin belum nyetel banget misalnya mungkin dengan komposisi atau strategi yang dijalankan oleh klub. Ya. Tapi di Uruguay dia merupakan salah satu pemain inti dan Nunes ini yang digadang-gadang bahkan menggantikan posisi Suarez yang selama ini menjadi legenda di Uruguay. Jadi saya rasa Nunes akan berusaha tampil maksimal gitu kan. Apalagi dia dengan catatan buruknya setengah musim di Liverpool, dia ingin membuktikan diri bahwa harga yang dibeli oleh Liverpool itu sebenarnya sesuai dan bisa memenuhi ekspektasi para Liverpoolian gitu. Ya. Jadi kita tunggu-tunggu bagaimana penampilan Nunez bersama timnas Uruguay. Bang Sigit, tentu saja di sini Son akan menjadi pemain kunci. Ada nggak sih pemain di Korea Selatan selain Son di sini? Karena kita kan mungkin juga Son apa ya, bisa juga ada kejadian yang tidak kita inginkan saat pertandingan. Ada nggak pemain pengganti atau pemain lain yang bisa diunggulkan Korea Selatan? Ya, Bang Sigit bisa mendengar Sepak suara bola saya? bisa? Ya, Halo? silakan. Ya, saya kira pada sepak bola modern ini ada gangguan hujan ya sedikit ya. Ya. Mohon maaf ini. Jadi ketergantungan pada 1-2 pemain, terutama tim-tim ya katakanlah tim mediocre, saya kira menjadi sangat tipis. Artinya memang teamwork seperti Korea Selatan ini lebih diutamakan ya. Son juga dari sisi penyerangan dia berkembang bersama Tottenham karena memang teamworknya skala besar ya, kedalaman sportnya juga cukup. Nah di timnas ini Iya, silakan Bang Sigit. back kiri yang membela Napoli ya, itu Kim Min-jae. Kim Min-jae ini baru musim ini dibeli dari Napoli dan posisinya sangat lagi berkembang bagus karena dia bisa menggantikan katakanlah peran Kalido yang selama ini dari bertahun-tahun menjadi simbol pertahanan Napoli, sekarang pindah ke Chelsea. Dan Min-jae ini penampilannya sangat bagus, dia menjadi penyerang back yang sangat agresif. Di Napoli sudah membuka keran gol untuk kelompok pemain Asia di Liga Italia, dan sekarang Napoli lagi puncak klasemen di Liga Italia. Saya kira itu pemain yang sangat menonjol sekarang. Kita mungkin akan menunggu waktu bahwa Son Heung-min akan tergeser oleh pamor-pamor baru ya. Kebanyakan pemain Korea sebenarnya selain Son sudah mulai meredup, paling tidak diukur dari persebaran di Liga Eropa. Ya, kembali ke Korea atau juga bermain di Timur Tengah, ya. Juga misalnya di Jeongbuk itu dulu pernah di Bayern Munchen, lalu sekarang ke Freiburg yang tidak terlalu menonjol. Nah, dan saya kira dia akan memberi peran yang besar di dalam soliditas tim ketika mungkin Son tidak terlalu fit dan terbuka untuk Piala Dunia kali ini. Jadi ada sosok baru yang saya kira akan menonjol di tim nasional Korea Selatan. Ya, jadi beban tidak hanya bertumpu ke Son Heung-min saja, dan menariknya di sini Tribuners, Son Heung-min akan berhadapan dengan rekan satu timnya sendiri di Tottenham Hotspur, yakni Bentancur ya Bang Januar ya? Ya, Bentancur. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini seperti biasa prediksi skor antara Uruguay dan juga Korea Selatan, Bang Januar silakan. Baik Mbak Delta. Dari 5 pertemuan terakhir antara Uruguay dengan Korsel ini, Uruguay menang 4 kali, sementara Korsel menang 1 kali kalau dalam catatan saya. Tapi dari 5 pertemuan itu kemenangan yang dari masing-masing tim tidak lebih dari 1 gol gitu kan. Hanya lebih 1 gol. Jadi melihat komposisi pemain yang ada, kemudian ini kan Piala Dunia, bisa saja menghadirkan sebuah kejutan ya kan. Tapi mungkin kejutannya cukup di Argentina sama Arab Saudi kemarin gitu ya kan. Tidak di Uruguay dan Korsel ya kan.
Saya rasa Uruguay yang memang mengusung misi kebangkitan ya, setelah 2018 kemarin mampu lolos sampai perempat final, terus Uruguay saya rasa akan menang tipis 2-1 lah. 2-1 Nah, untuk Uruguay ya, tipis, masih tipis. Bang Sigit, silakan prediksinya. Ya, saya sebenarnya melihat Korea Selatan tidak sehebat sebelumnya ya. Ya. Ini mungkin lagi pancaroba dunia Korea Selatan menurut saya, terutama dilihat dari sosok pemain yang membela klub-klub di Eropa sudah mulai bergeser. Nah, prediksi saya skor 1-0 untuk Uruguay. Jadi minim gol saya kira itu ya. Ya, minim gol dan 3 poin masih di pihak Uruguay ini ya. Dalam bahasa rumah judi disebut under gitu ya. Boleh. 3 poin masih dimiliki Uruguay dan mampukah di sini Korea Selatan bisa menyelamatkan wajah Asia di laga perdana? Kita nantikan setelah ini ya. Oke, pertandingan. Terima kasih untuk Bang Januar, wartawan olahraga Tribun Kaltim, dan juga Bang Sigit dari Super Bowl atas ulasannya ya. Baik, dan Tribuners jangan lewatkan program Super Score spesial Piala Dunia. Kami tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News setiap hari 1 jam jelang pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.